Radiatul Adawiyah ditanya, "Wahai Radiatul Adawiyah, kenapa kamu terlalu banyak beribadah? Kau tidak pernah berhenti beribadah, makanja ibadah-ibadahmu." Apa jawaban Radiatul Adawiyah? Cuman jawabannya enteng. Dia mengatakan bahwa saya melaksanakan ibadah-ibadah bukan karena saya takut masuk di neraka, dan saya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah bukan karena saya ingin masuk di surga, tetapi saya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dengan itu keikhlasan saya mencintai kepada Allah dengan penuh keikhlasan kita. Yang dituntut itu adalah pamasina pong Allah Ta'ala. Ya kau pengalasana memberikan pamasi kepada kita, apapun yang kita lakukan pasti Allah akan memberikannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepatutnya kita selaku bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Tak kalah pentingnya kita masih diberi kekuatan iman tepat semata-mata, sehingga pada angkasa ilalan qabalana fa Allah taala de gagal lekat pada melokilo pigosi di kewajiban kita selaku umat Islam. Yang hari itu salat subuh tadi dilaksanakan secara berjamaah. Loni mayana tumakir salawat apa salam bikang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi uswatun hasanah sekaligus rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Imam Besar semalam tentang hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masjid ini. Secara pribadi dan sekaligus pengurus Badan Pelaksana Harian Masjid Agung Al-Munawwir Kabupaten Pindrang, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam pelaksanaan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kemudian pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa yang perlu kita perjelas, terutama di dalam hal untuk pemanfaatan dana-dana, khususnya di dana aula Masjid Agung Al-Munawwir. Kalau tahun kemarin pemanfaatan aula Al-Munawwir itu kita bayar 7 juta per satu kali penggunaan. Apakah itu pesta pernikahan, apakah itu pesta-pesta yang lain atau acara-acara yang lain. Yang jelas bahwa sesuai dengan pendaftaran kemarin, tahun kemarin itu adalah 17 pengguna, tetapi yang sempat bayar itu hanyalah 14 pengguna. Jadi ada yang membayar sepotong, ada yang makan gratis, tapi bukan BPH yang gratiskan, tetapi yang gratis itu adalah dari pemerintah.
Jadi ini kami perlu perjelas. Kemarin saya dipanggil oleh BPK bersama dengan ketua bendahara, saya menghadap langsung tentang hal pemanfaatan dan penggunaan dana aula itu sendiri. Jadi yang diperiksa itu adalah yang PAD-nya. Jadi pendapatan asli daerah itu sebanyak 2.500.000. Yang 4.500.000 itu tidak dipersoalkan oleh BPK. Itu katanya pemanfaatan khusus untuk infak dan sedekah ke masjid, tidak ada masalah. Yang saya ingin periksa di sini adalah dari dari pemasukan khususnya PAD. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita perlu perjelas. Sebab kenapa? Ada nada sumbang dari jamaah mengatakan bahwa pengurus BPH yang ambil uangnya. Memang kami ambil uangnya, tetapi tidak masuk di kantong kami, masuk di kantong BPH. Nah, ini dan dimanfaatkan khusus untuk pelaksanaan operasional masjid itu sendiri. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kami butuh dana operasional dalam 1 bulan di masjid ini itu tidak kurang dari 51 juta dalam setiap bulan. Itu barulah operasional, belum kalau ada lampu yang mati, ada ini yang ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi kadang kalau sudah mau dibayar insentif kepada pelaksana, kadang kami cukup tidak uang. Nah, kalau tidak cukup uang ya bagaimana supaya dicukupkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang kedua, saya minta kepada para jamaah, teman-teman pengurus BPH, ini kadang cuman sepele kecil saja, biasa karena nami kasih WCW masalah bocor, na foto sih napa tamar di Facebook weh doi kasih. Nah, apa susahnya kita langsung bilang sama pelaksana? Apa susahnya kita bilang sama kita ini? Kalau kita kasih masuk di Facebook, kasih masuk di Instagram, wah banyak mega situ busangi. Padahal itu hanyalah sepele Bapak-Bapak sekalian. Ini kami harapkan supaya betul-betul dalam hal untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, mari kita kerjasama. Kita butuh silaturahim, kita butuh silaturahmi di antara kita semua. Kita jangan putuskan silaturahim kita hanya dengan sepele-sepele yang seperti itu. Apa madari itu yaitu gara-gara makomir matu meromok sisi salah-salah. Anu tak cek demi si salah-salah si tahu. Nah ini yang kami harapkan supaya komunikasi lebih instan, komunikasi lebih tetap, supaya bilang sama kami bahwa ada ini yang perlu diperbaiki, kita akan memperbaiki secepat mungkin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Olehnya itu kami harapkan silaturahim di antara kita tetap harus ada jalan. Ini karena demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Masjid Agung Al-Munawwir Kabupaten Pinrang ini. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Isinin atau matepa mapadaroni manang itu, olehnya itu pakanjak kiri pakal lawangan pada ramimu, agar Allah memberikan pamasi kepada kita semua. Ya kepada idi nasiama ama insya Allah, terutama Bapak Ibu, saya harapkan pengurus BKMT, mari kita kerjasama dengan baik, janganlah kita saling gontok-gontokan. Tidak ada artinya itu patuh salah-salah kepada idi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang kita perlu lakukan antara Paskah bulan Ramadan ini dengan bulan Syawal ini. Kan makare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang diikuti dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya dampangan itu dosa-dosa anak. Bulan Ramadan ini adalah pembakar dosa-dosa 11 bulan yang lalu. Begitu datang Ramadan ini, kita akan bergembira untuk menjemputnya dan kita akan melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Tentu kalau kita akan melaksanakan ibadah di dalamnya dengan baik, Allah akan mengampuni kita. Bahkan Nabi mengatakan, nigi-nigi nasa tau narapi ular ramalang nainya kia de naya dampang dosa-dosana. Orang yang sangat rugilah yang seperti itu. Orang yang sangat rugilah seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang dituntut di sini kan adalah imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, Radiatul Adawiyah ditanya, "Wahai Radiatul Adawiyah, kenapa kamu terlalu banyak beribadah? Kau tidak pernah berhenti beribadah, makanya ibadah-ibadahmu." Apa jawaban Radiatul Adawiyah? Cuman jawabannya enteng. Dia mengatakan bahwa saya melaksanakan ibadah-ibadah bukan karena saya takut masuk di neraka, dan saya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah bukan karena saya ingin masuk di surga, tetapi saya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dengan itu keikhlasan saya mencintai kepada Allah dengan penuh keikhlasan kita. Yang dituntut itu adalah pamasina pong Allah Ta'ala. Yoko pengalasana memberikan pamasi kepada kita, apapun yang kita lakukan pasti Allah akan memberikannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihtisabul iman. Kita selalu mengontrol keimanan kita. Setelah kita masuk di bulan Syawal, mari kita selalu mengontrol diri kita, keimanan kita, tingkatkan keimanan kita. Tolipakan jak kita Pak elori pong Allah Ta'ala. Suatu saat Pak ada namanya sahabat yang namanya Abdullah bin Utsman. Ditanya bin Umar, maka dari pakutanana ini gana sang mampi iye bembe kue nasang iye ya mampi bembe nasa wat digana sang ibalu bembe tak wat digana sang nyali bembe tak. Maka dari ya Pak Abdullah di apa tu nawat dinyak ku balu iye bembe kue karena maka dari mau balu nah itu kakak mitaki. Hanya kita berdua di sini. Kenapa jurus tiga tidak jual? Saya tidak jual karena saya ini hanyalah pengembala kambing. Pak kampi maka saya tania ka ia punna. Oleh itu saya tidak jual karena saya adalah bukan yang punya kambing ini. Barulah sadar bahwa yang nangi pakambing makan memang jitu tu dua sifat dua mi aku tidak ada orang yang melihat kita, tidak orang yang melihat kita. Tapi apakah Bapak tahu, apakah Anda tahu bahwa ada orang, ada malaikat, ada Allah yang melihat kita. Pengala Ta'ala mitaki sifat dua mima miha nayakia angka pengala Ta'ala mitaki. Begitulah kekuatan keimanan mereka. Yang nangi pengali bembe dia tidak akan percaya bahwa pakambi bembe mi tapi makanja tepat nalori pengala Ta'ala. Olehnya itu cerita ini adalah pada lo nimai kita mengontrol diri kita dari segi perbuatan-perbuatan kita, baik itu amalan maupun itu dosa-dosa yang kita telah lakukan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa
Janganlah sibuklah kamu untuk mengoreksi dirimu sendiri dari segi perbuatan amalia-amalia dan dosa-dosa kita. Janganlah engkau menyibukkan dirimu dengan mengevaluasi orang-orang yang lain. Ia kojak na tahu macam mana cerita pak. Decen na tahu macam mana cerita. Na iya kia di nangka na coba-coba caritai alena. Dia tidak pernah akan mencoba untuk mengevaluasi dirinya dari segi perbuatan-perbuatan pengkauannya, maupun itu adalah amalia maupun itu adalah dosa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah ihtisabul salat. Kita selalu tingkatkan solat-solat kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama solat-solat berjamaah kita, solat-solat fardu kita. Jangan sampai setelah lepas Ramadan, menurut imam besar tadi malam, ya lepak ni bulan Ramalan nalapi toni bobonna nalapi toni iero sajadana. Jadi ini yang seharusnya pasca dengan Ramadan ini dengan bulan Syawal, mari kita selalu tingkatkan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat-salat fardu 5 waktu itu. Salat-salat fardu 5 waktu itu. Nabi mengatakan bahwa ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah ibadah yang kita melakukan perjalanan ke masjid untuk melakukan yang namanya salat berjamaah di masjid. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan oleh hambanya untuk menyambung silaturahmi dan silaturahim kepada sesama manusia. Hadirin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan di hati Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau masalah pertanggungan pelaksanaan keuangan, itu kami sudah susun dan kami sudah berikan kepada Bupati tentang hal penggunaan uang-uang, baik itu penggunaan aula maupun penggunaan uang-uang yang masuk di masjid ini, sumbangan-sumbangan atau sumbangsi yang ada. Jadi terus terang kami kadang zero, kami kadang nol yang dana-dana yang kami peroleh setiap tahunnya di sini. Saya ingatkan, mohon maaf, memang BPH yang ambil uang, tetapi bukan masuk di kantong kami, tapi masuk di kantong BPH. Ini saya ingatkan, soalnya saya terus terang berapa kali, panitia malir doir, panitia malir bakka maja anak ulai. Ini mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin wa din. Hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa ta'assuana tadarruna ya rabbal alamin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ya. Surat sallallahu alaihi wasallam.